Kembali lagi dengan saya Swatdui99 yang akan menceritakan kehidupan seseorang yang hidup damai melupakan masa lalu yang bajingan namun terseret kembali dengan urusan preman dan geng lokal. Film ini dibintangi oleh Jaya Suraswati dan Reddy Pijay Babu. Sebelum melanjutkan apa yang dilanjutkan, siapkan dulu kopi godai, udur samsai meh tengah bahuhai, dan film ini pun berjudul Isur Foram tahun 2019. Oke, kita dilihatkan kepada dua orang yang lagi ketemuan. John, ini perwujudannya. Si John pun menyuruh Suni untuk melancarkan bisnis emas ilegal dengan mengurangi biaya pembuatannya. Karena Suni menolaknya, lalu anak buah John pun menggoroknya. Sadis. Berpindah ke ibu-ibu, kita namakan saja Ibu Titin. Yang mana Ibu Titin ini sedang mengarahkan anaknya yaitu Palu Giri. Kita panggil saja Giri. Bahwa nanti kalau sudah besar dia harus seperti ibu advokat yang sukses jadi pengacara. Dan Ibu Titin ini sebagai ibu rumah tangga di rumah ibu advokat. Bukan alpukat ya guys. Dan tiba-tiba ada si John bertamu ke rumah advokat, entah erek naon. Lalu Ibu Titin pun menyuruhnya duduk karena tamu itu raja dan bisa menghapus dosa bagi yang menjamunya. Ini sosok ibu advokat, dia turun di mobil lalu bertemulah dengan John. Gak banyak huntu atau seerkejo, lalu John pun pergi. Beralih saat ibu advokat dan Ibu Titin lagi berbelanja logistik dapur, sabang saning kerewet, lenca, dage, dan lain-lain. Tiba-tiba John datang dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh ibu advokat. Karena Giri mengetahui hal itu, Giri pun lari untuk menyelamatkannya. Karena Ibu Titin mendorong ibu advokat, lalu Ibu Titin pun yang jadi sasarannya. Dan Giri pun hanya bisa menangis. Dan ketika si John turun di mobil, maksudnya mau beli tutut karena tutut di rumahnya kemarin sudah habis. Tiba-tiba Giri datang lalu mengiris tangan si John. Lalu si John pun membalas dengan menggaploknya. Dan ketika Ibu Titin memberikan bunga, lalu keluar darah di leher, lalu Giri pun bangun dari tidurnya. Ternyata mimpi buruk guys. Lalu Giri pun pergi ke rumah John bahwa dalam 7 hari John bakal mati terinfeksi virus anjing, bahwa pisau kemarin yang diiriskan kepada John, pisau itu telah diludahi anjing. Akhirnya Giri pun dipenjara. Dan di waktu makan ada segerombolan anak yang badung, entah tadi adanan keletikna. Ketuanya pun menyuruh orang lain untuk mencucikan piringnya. Lalu si ketuanya pun menendang, panggil saja ketuanya Uple ya. Dan Giri pun melemparkan piring miliknya kepada Uple. Lalu terjadilah papuk keributan. Dan Giri pun memenangkannya. Lalu anak buahnya si Uple pun ikut bersama Giri alias ngilu gitunya jadi anak buahna. Dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha, di mana mobil sport yang lagi adu speed tiba-tiba menabrak anak kecil yang lagi mau membereskan kursi sampai tewas. Lalu si bapaknya pun hanya bisa menangis. Kita diperkenalkan kepada George, kita panggil saja Dede karena hese letahna cadel. Yang mana waktu itu menunjukkan jam makan. Lalu Dede pun datang ke Warnas dan dikala Dede mau ngaleut teh tulang buatan Maya, lalu tiba-tiba ada Subin sengaja ngadupaknya. Dan ini bebengetan Subin di saat Dede mau minta maaf, lalu Subin pun membunuhnya. Goblok. Lalu polisi pun datang ke TKP dan penyelidik bilang bahwa Dede tertusuk oleh pisau pena. Dan barang siapa yang tertusuk oleh pisau pena, maka dia perlu hitungan menit untuk mati.
Beralih ke kantor polisi yang lagi memikirkan siapa pelaku pembunuhan Dede, bahwa pena itu sering dipakai oleh Giri di masa mudanya. Dialihkan kepada Warnas Murugan, panggil saja Muru. Tekung Silila datang ibu advokat. Dia membicarakan kasus pembunuhan Dede karena takut Giri akan terlibat atas pembunuhan itu. Karena senjata yang digunakan si pembunuh sama percis kayak senjata yang Giri dipakai. Dialihkan kepada Sudep Ringgan, kita panggil saja Sudep. Ini bebengetannya bahwa Sudep lah dalang dari pembunuhan itu untuk menyuruh Subin membunuh Dede. Dan di saat Subin mau pergi kabur ke Dubai, tiba-tiba Giri datang menghalanginya lalu menghajarnya karena dia jadi terlibat atas pembunuhan Dede. அந்த சுபின் யாருங்கிறத மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்த பொருளை நீ இப்பதான் ஆடிடுவேன். Dialihkan kepada polisi yang sedang mengecek proyek seharga 100 crore bahwa proyek ini macet karena Dede, itu sebabnya Sudep membunuhnya. Lalu Sudep pun dipanggil ke kantor polisi. Dia diinterogasi tentang proyek itu, namun Sudep mengelaknya karena proyek itu milik Syam Ringgan alias Lancekna. Dan setelah itu giliran Giri yang dipanggil. Giri pun tanya naon tentang proyek itu dan kematian Dede, dan Giri pun mengancam Pak Polisi jika dia berani untuk menyakiti atau mengganggu atau mengganggu orang terdekatnya. Beralih ke Warnas Muru bahwa dia mengalami kejadian seperti itu ketika anaknya ditabrak oleh mobil sport. Polisi pun menghare-harekeunnya karena plat nomornya mobil mewah alias eleh ku duit. Dan di saat Giri perjalanan pulang, dia teringat masa lalunya ketika melintasi jembatan untuk membunuh targetnya. Tiba-tiba ada gadis cantik yang lagi hujanan, kita panggil saja Siti, orang Cisitu. Dan di saat Giri membunuh targetnya, lalu Siti pun pingsan dan jatuh di pelukannya. Anjay, romantis euy. Dan tibanya di kantor polisi, Siti pun jadi saksi atas pembunuhan itu. Lalu Siti pun tak menunjuk Giri, padahal Giri pelakunya. Dan di saat Siti mau pulang, dia dihadang oleh Giri karena Giri heran kenapa Siti gak menunjuknya. Lalu Siti pun menjawabnya karena dia terpesona oleh kegantengan Giri. Cie. Dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh dari keduanya karena Siti hidup dengan neneknya. Lalu Giri dan Siti pun meminta restu untuk menikah. Dialihkan kepada Giri yang sedang mengasuh putrinya. Tiba-tiba datang beletan yang mau nyamper gawe atau nyamper kerja. Dialihkan kepada depot Giri yang punya banyak pegawai. Tiba-tiba Podian beserta anak buahnya memanggil beletan untuk membantunya meminjamkan mobil taksi dulurnya. Sempat dilarang Giri karena dia sudah lanjut usia, tidak salah untuk menolong orang. Lalu beletan pun menolak apa yang dikatakan Giri. Dan malam pun tiba di mana mobil box dilempar lalu si supir pun ditebas oleh preman yang mengendarai mobil taksi. Lalu si kenek pun turun, tiba-tiba dia dipukul dari belakang. Anjir, ke wanita. Dan dialihkan kepada polisi, ternyata perampok itu perampokan emas. Penyelidik bilang perampok itu menggunakan taksi dan taksi itu pun milik dulur di beletan. Dialihkan kepada Giri, nyonya advokat, data dan beletan bahwa dia harus sembunyi di sini untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba Balan mendapatkan telepon entah dari siapa, entah dari aku laku, entah dari Bang Emok. Dan setelah beres nelpon, lalu Balan, data dan beletan pun pergi. Dan ternyata Balan, data dan beletan pun tiba di gedung kosong entah erek naon. Lalu beletan pun pergi sendirian karena Balan dan data disuruh ngajedog ulah pipilueun.
Dan ternyata orang yang tadi nelpon itu bukan dari Aku Laku atau Bang Emo. Ternyata Podian lah orangnya. Dia sengaja menyuruh Beletan datang ke gedung kosong dan CS-nya Podian bilang bahwa Podian Sapara Kanca telah menjebaknya. Kungsi Lila dia pun datang lalu menyuruh anak buahnya untuk menggorok lehernya dan menjatuhkannya. Lalu Balan dan Data pun dikejar oleh anak buah Sudep dan Balan pun sempat cabet oleh anak buah Sudep. Lalu Balan pun menelepon Giri karena sudah tidak mampu. Giri dan Peri pun tiba. Seueur waos, seueur kejo. Giri dan Peri pun menghajarnya. हॉस्पिटल कर दो பாலனை நம்மளை விட்டு போறாரா அவரை நீ பாக்க Dan malam pun tiba di mana Giri, Peri, dan reng-rengannya akan membalaskan dendam atas kematian Beletan. Pagi pun tiba di mana Giri kedatangan polisi dan menanyakan tentang sumber air depotnya. Lalu Giri mendapatkan telepon dari anak buahnya bahwa dia sudah menemukan Sudep Seueur waos. Giri pun memerintahkan untuk membunuhnya alias ngebunuh Sudep. Dan ternyata Sudep pun menyadari hal itu, lalu Sudep pun segera pergi. Dan di saat Sudep lagi menelepon Samringgan, tiba-tiba Giri menabraknya sampai terguling-guling. Sudep pun keluar dari bajai. Seueur waos, Giri pun menggebotnya. Lalu sampun ngalongok Sudep yang telah tergeletak terpapar tidak berdaya alias koma, dan dokter pun memvonis bahwa hidup Sudep akan lama lagi. Berpindah ke Giri yang lagi didakwah di pengadilan. Ya iyalah, di pengadilan, masa di rumah binih muda, hahaha. Meskipun ada saksi bahwa Giri telah melakukannya, saksi api-api teu apal, cek bahasa Korea mah teu nyaho. Dan hakim pun membebaskan Giri karena tidak ada bukti. Lalu Giri pun menjemput anaknya dan Giri pun mendapatkan telepon bahwa istrinya sudah diculik oleh anak buahnya Sam. Lalu Sam pun menyuruh Giri untuk menjemputnya di pasar. Dan tibanya di pasar, Giri pun kaget alias olohok ketika istrinya Siti diturunkan di mobil box bari dina kayaan di bulan ku kain ciga namah tanpa jeroan. Tanpa seueur tingkah, Giri pun langsung menghampiri Siti sambil melepaskan sarungnya untuk menutupi aurat istrinya karena takut terlihat oleh orang di pasar. Dan malam pun tiba di mana Giri dikagetkan dan diperlihatkan oleh depotnya yang telah dibom. Dan Siti orang Cisitu menyuruh Giri untuk membunuh yang telah mengganggunya. Tanpa seueur waos, Giri pun langsung menyandra teman bisnis Sam. Lalu Giri dan CS-nya menginterogasi Teja. Ini bentukannya sempat tidak mau berbicara, lalu Balan pun menendangnya. Tekung Silami, Sam pun menelepon untuk mengirimkan emas yang 100 crore. Lalu Giri pun menyuruh Teja mengiyakannya. Giri, Balan, dan Vita pun melancarkan aksinya di mana emas yang senilai 100 crore akan dibawa oleh Giri dan CS-nya. Dan rencana itu hampir gagal ketika Balan akan terjatuh, namun Giri bisa menyelamatkannya dan rencana itu pun sukses.
Lalu Giri pun menelepon Sam bahwa emasnya sudah ada di tangan saya, ucap Giri. Lalu Giri pun memberitahu Sam bahwa emas itu akan melintasi Valayar jam 11 pagi dan akan tiba di Thisur jam 2 sore. Kalau bisa ambil, ucap Giri. Siang pun datang di mana polisi lagi ngecek kendaraan roda 4 dan satu persatu mobil dihentikan, namun tak kunjung ketemu emas 1000 crore milik si Encep Sam. Dan tibanya mobil bus yang menarik emas senilai 100 crore, lalu Giri pun menguburnya. Silami, polisi pun datang menghampiri seseueur waos. Giri pun mendorong dan mengancamnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dan Giri pun datang ke markas anak buahnya Sam. Tiba-tiba Uple datang beserta pacarnya Sonia. Lalu Uple pun meminta Giri untuk membantunya meminjamkan mobil kepadanya. Dan Giri pun menghengkopkeunnya, cek bahasa Jepang naon kitunya. Dan setelah Uple dan Sonia pergi, Giri pun menghajar semua anak buah Sam. Dan setelah rata dihabisi alias dipupu anak buah Sam, lalu Sam pun menghampirinya dan di saat bertatapan 4 mata alias pahareup-hareup sugan teh rek paciduh-ciduh curug, dan tiba-tiba Giri pun ditusuk dari belakang oleh si Uple dan Sam pun sama menusuknya. Dan Uple pun bersantai rebahan dan tak lupa minum ameh semu aya lieuran. Minum amer merenya juga nama. Lalu tiba-tiba Balan, Pita beserta Siti orang Cisitu datang untuk membunuhnya karena Sonia memberitahukan atas penusukan Giri. Lalu si Uple pun dibunuh. Beralih ke Sam yang sedang rungsing karena konsumennya tidak dapat mendapatkan emas murah karena telah diambil Giri. Lalu Sam pun berencana untuk mengambil dan berminta maaf alias ngajak damai ke Encep Giri. Lalu Sam dan Giri pun tiba di Warnas Muru, tak lupa untuk bersulam kedamaian dengan enteh buatan Murugan. Lalu Murugan pun membawakan enteh ketika mau diberikan kepada Sam. Lalu Murugan pun menyiramkannya dan menusuknya. Jika Sam sakaratul maut, dia teringat dosa atas menabrak anaknya Murugan yang telah ditabrak olehnya di malam itu. Dan film ini pun tamat. Buah dari film ini, meskipun di masa lalu kita buruk atau goreng, cukup untuk menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang kembali di masa yang akan datang. Banyaklah bersabar di kala ujian atau cobaan yang datang.